Pagu, izin Pagu. Kedatangan hari ini Pagu. Mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Penyekapan di Jawa Barat itu pertama kali mendorong bahkan datang ke tempat itu adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Ini terakhir terkait pernyataan Komnas Perempuan itu yang bahwa kasus ini sudah masuk unsur pasal ya, dan ancamannya juga sudah jelas. Nah, saya menghimbau bahwa setiap instansi tolong berikan rasa empati yang sedalam-dalamnya kepada korban. sekarang kita kalau ada kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu kanit PPA. Tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU ya, kita mau update soal kasusnya Yovita Taufik Hidayat dan juga ada Kang Didi Mulyadi ya, yang tadi sore itu mengunjungi Yovita di rumah sakit ya, di RSHS. Ada beberapa kabar yang disampaikan, salah satunya soal CCTV ya, pada saat Taufik Hidayat itu pengen nemui Kang Didi Mulyadi. Tapi ada satu lagi nih ya, berita viral CCTV di mana Taufik Hidayat ya itu diduga mengunjungi sebuah penginapan ya, tertangkap CCTV ini ya, lalu membawa seorang wanita yang sepertinya bukan YTR ya, kayak gitu ya, jadi wanita lain gitu mungkin ya. Dan dalam narasi video tersebut wanita tersebut itu handphonenya diambil, dibawa ya, setelah masuk di penginapan, keluar tuh handphonenya dibawa, dan juga penginapannya nggak bayar katanya. Mungkin yang bayar yang cewek ini ya. Waduh, kacau ini si Taufik ini ya. Ini nggak tahu konteksnya gimana, tapi yang jelas di dalam video tersebut dijelaskan itu tanggal 4 Maret 2026, berarti masih berapa bulan yang lalu kayak gitu ya. Ini viral guys ya. Lalu juga ada update Komnas Perempuan yang kemarin kan minta maaf ya, ditolak sama netizen ya, banyak yang menolak. Dan kali ini ditegur oleh Polda Jabar ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja, let's go ya. Nih ya, dengan KDM dulu ya. Pagu, izin Pagu. Kedatangan hari ini Pagu. Ya, hari ini bertemu dengan Pak Direktur dan para dokter yang menangani hampir 40 ya. Dokter yang menangani. Hampir 40 yang menangani. Intinya adalah menanyakan perkembangan. Karena kalau melihat pada pasiennya saya nggak mau. Pertama, takut saya bawa kuman, nanti malah merepotkan pasien. Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sini. Tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya itu ya, supaya nggak ada anu lagi ya, spekulasi lagi kayak Dodi Permana dan kawan-kawan. Kapan hari itu kan ngasih uang ke Persib pakai uang pribadi itu. Nah, itu jadi geger ya. Jadi perlu dicatat ya sama netizen semuanya tentang pengobatannya YTR ini, kebijakannya KDM dari uangnya Pemprov Jabar ya. Bisa jadi ambil dari biaya operasional ya, dana operasionalnya gubernur itu bisa. Tapi kalau yang 250 juta buat sayembara itu dari uang pribadinya KDM ya. Jadi Dodi Permana kalau mau mempermasalahkan silakan ya, yang 250 juta itu dari mana ya silakan. Kan hobinya kayak gitu ya. Lanjut ya dengan CCTV ya. Kita mulai dari CCTV yang mana ya? Ini dulu ya. Kamera pengawas di depan rumah dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung merekam kedatangan tersangka penganiayaan sadis Taufik Hidayat. Tersangka mendatangi pos keamanan pada 23 Juni lalu pukul 4 pagi dengan mengenakan masker dan helm. Kepada petugas keamanan, Taufik mengaku ingin menemui Deddy Mulyadi. Bukan untuk meminta perlindungan, tapi ingin menyampaikan sesuatu sebelum ia dipenjara. Taufik Hidayat sempat datang ke Gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos
jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker. Saya ingin ketemu Pak Gubernur. Saya mau di penjara, tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Dan dia juga berusaha untuk datang ke Lemur Pakuan. Sampai di Cikawung, yang nganternya nggak berani karena takut di jalan dilihat oleh orang, ketahuan sama orang, digebukin. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus ini. Kejati Jabar langsung menunjuk 9 jaksa penuntut umum untuk mengawal dan memantau perkembangan penyidikan kasus. Dari 9 jaksa yang telah ditunjuk tersebut akan terus berkoordinasi dengan penyidik terkait perkara yang ditangani dengan tersangka TH. Berdasarkan data awal dalam SPDP, tersangka diduga melakukan tindak pidana penganiayaan disertai perampasan kemerdekaan atau penyekapan terhadap korban. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Iya, itu ya. Ini CCTV yang kalian mungkin udah pada tahu, yang nonton di channelnya KDM mungkin ya, yang pada saat Taufik mau menemui KDM. Tapi ini ada yang lagi viral nih guys ya. Baru berapa jam yang lalu beredar nih ya. Nih CCTV di penginapan. Nih lihat ya. Nah, kita stop ya. Ngeblur guys ya. Tuh, dia lalu keluar duluan, si ceweknya ditinggal. Dan katanya belum bayar penginapan. Handphonenya pun dibawa ya. Kacau nih Taufik ini ya. Iya, ini memang motornya Taufik ya. Itu helmnya helm sendiri apa ambil punya orang? Ya, kita mungkin perlu putar sekali lagi ya kalian biar mantap ya. Bentar ya. Pada saat nengok tadi ya. Nah, ini ya. Coba Mas Dewi perbesar ya. Nih ya. Iya, ini sih memang Taufik nih ya. Nih ya. Ya, tapi kan kamera CCTV ya memang kayak gini guys ya. Nah, nih ya. Gimana menurut kalian ya? Dia di sebuah penginapan ya bersama seorang wanita yang dari perawakannya sepertinya bukan YTR gitu ya. Dan katanya si wanita ini juga mengeluh gitu ya, handphonenya dibawa sama Taufik ini dan beserta penginapannya itu belum bayar ya. Setelah nggak tahu ngapain ya, kira-kira ngapain lah ya di penginapan kayak gitu ya. Wah, kacau nih Taufik ya. Jangan-jangan pesen dan nggak bayar nih Taufik ini. Lanjut ya. Penyidik menemukan 2 TKP baru dan rekonstruksi kasus akan digelar pada Kamis esok di Mapolda Jawa Barat. Ada 2 TKP baru dan hari ini dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan Kamis akan melakukan rekonstruksi. Sekarang menjadi 6. Emang yang disampaikan dari kemarin benar memang 4. Kemudian kita lakukan pemantapan oleh TKP nih, pemantapan oleh TKP, terus anggota juga lidik ada ditemukan TKP lain. Rekonstruksi, tapi rekonstruksinya kita nggak di TKP ya, di Polda Jabar. Iya, ini ya fakta baru, ada 2 TKP baru ya. Jadi YTR ini, Yuvita ini dibawa ke 2 tempat berbeda untuk yang penganiayaannya gitu ya. Kalau sebelum penganiayaan mungkin udah berpindah-pindah berkali-kali ya, kayak kata saksi-saksi itu ya. Terus kalau misalnya topik keluar kunjungan, si pasien kan istrinya, yang sakitnya istri kan dikurung, dikunci dari luar. Kalau ada apa-apa kan nggak kedengeran gitu, maksudnya gitu. Mendingan deket, cuma si Topik besok ya mabuk sambil ngajakin berkelahi ya gitu kan. Ke bapak. Makanya makin nggak jelas kan, karena bapak tekan surat nikah kan. Habis itu dia bayar, kesininya bayar lagi. Dia bilang alasan gini, jadi gini om, kalau misalnya pindah-pindah tuh berabe katanya gitu. Ya udahlah di sini, ya udah sok. Kalau mau di sini dari sinilah nggak apa. Cuman bapak tuh mau nekan lagi surat nikah. Isinya karena dia tuh sifatnya jadi berubah ke yang kos juga nggak permisi, dia marah-marah gitu kan. Emang ada surat nikahnya pak? Nggak ada, sampai sekarang tuh ngejanjiin mulu gitu kan. Cuman mengakunya istrinya jadi istri gitu. Istrinya mengakunya istrinya sebagai istrinya gitu kan. Terus, jadi takut gitu ya milik kosin, tapi ya nggak dibenarkan pak ya. Kalau soal
perkara takut aja kan bisa lapor Pak RT, lalu Pak RT juga ini ya mengerahkan petugas keamanan di sana, Hansip misalnya gitu ya. Ya gimana ya menurut kalian ya menjaga kos Pak Kos ini ya. Kalau ngomong salah ya tetap salah ya. Jadi mungkin karena yang penting bayar lah gitu. Susah juga ya. Lanjut ya. Tapi sekarang sudah ada peraturan dari KDM yang nggak boleh seperti itu ya. Harus lengkap data-datanya ya. Nah ini menarik nih. Komnas Perempuan itu yang bawa kasus ini belum termasuk kategori penyiksaan. Polda Jabar nih dengerin. Berdasarkan regulasi hukum ya dan juga pasal dalam Undang-Undang KUHP bahwa dalam regulasi ini sudah masuk unsur pasal ya, dan ancamannya juga sudah jelas. Nah kami di sini tinggal membangun konstruksi pasal tadi itu, unsur-unsurnya kita cukupi sehingga nanti bisa menjadi suatu modal buat JPO untuk bisa melakukan penuntutan kepada hakim nanti. Apabila ada komentar yang berbeda karena itu standar yang berbeda silakan saja. Tetapi saya menghimbau bahwa setiap instansi atau juga perorangan tolong berikan rasa empati yang sedalam-dalamnya kepada korban. Betul ya. Tentu saja pernyataan yang tidak tepat menimbulkan sakit hati akan merugikan bagi beberapa pihak. Iya, itu ya dari Polda Jabar ya, mantap banget ya. Gini dong ya, langsung diulti sama Polda Jabar ya. Jadi untuk beberapa pihak ataupun siapapun ya dalam memberikan statement tolong ya dijaga ya gitu ya. Walaupun dia mungkin punya pengetahuannya di situ tentang PBB kayak apa kayak ya terserah lah. Tapi yang jelas kata polisi tadi kalau unsur-unsur hukum di Indonesia udah memenuhi semua ya, nggak ada kendala. Ya cuman mungkin dari PBB itu kendalanya yang ngapain juga bawa PBB, mau diapain sama PBB ya. Lanjut ya. Atau Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf atas tanggapan terhadap kasus penganiayaan berat yang dialami YTR 29 tahun. Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak menyebut kasus yang dialami YTR belum masuk kategori penyiksaan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Respons ini pun menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maafnya pada keterangan tertulis pada Senin 29 Juni 2026. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti menegaskan kasus YTR merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, dan kejam. Kasus ini pun dinilai merendahkan martabat manusia dan memenuhi unsur penganiayaan berat menurut hukum pidana. Tindakan ini juga dipandang sebagai penyiksaan karena tingkat kekejaman dan penderitaan yang ditimbulkannya. Ratna menerangkan Komnas Perempuan tetap fokus untuk mengawal perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban, serta dapat mendukung penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi korban. Ratna menyinggung adanya pernyataan Komnas Perempuan mengenai Komisi Nasional Anti Kekerasan. Intinya udah minta maaf gitu ya. Kemarin udah kita tampilkan videonya, tapi ini pendapat dari netizen ya ditolak. Menurut ya. standar PBB nih, permohonan maaf Komnas Perempuan ini tidak bisa dikategorikan permohonan maaf yang tulus. Kenapa? Karena permohonan maaf yang tulus itu harus disertai dengan kita mundur dari jabatan. Sekali lagi, mundur dari jabatan ya. Enak banget tuh sekarang lu ngomong maaf-maaf, kemarin mah lu ngomong standar PBB, kagak bisa. Intinya kita kagak butuh minta maaf. Yang kita butuhin adalah lu mundur dari jabatan lu. Titik. Iya itu ya. Kata netizen sekarang gantian ya dibalas ya. Permintaan maafnya nggak sesuai standar PBB, makanya ditolak ya. Oke lanjut ya. Dengan komentar netizen yang lainnya ya. Komnas Perempuan minta maaf. Kau ngapain minta maaf? Hah? Karena kena hujat. Beritamu udah viral gitu. Makanya kau itu kalau ngomong congormu dijaga, jangan asal jeplak. Ya, jelas-jelas korban itu wajahnya udah cacat, kehilangan masa depan, beritanya kontroversial dan viral. Bisa-bisanya kalian sebagai Komnas Perempuan memberikan pernyataan bahwasanya itu bukan penyiksaan berat. Itu otak dan hati nurani kalian di mana? Hah? Sekarang berita kalian udah viral baru minta maaf. Kalian itu pejabat, katanya sekolah tinggi, pintar, tapi ininya nggak ada. Ya, kalau ngomong itu asal bunyi.
salah ujung-ujungnya minta maaf. Itulah kebiasaan pejabat di negara kita ini, ya kan? Iya, mantap ya. Lanjut ya. Usai jadi sorotan dan tuai kritik, Komnas Perempuan akhirnya minta maaf, tegaskan YTR alami kekerasan ekstrim dan sangat kejam. Komnas Perempuan menyampaikan permintaan maaf atas statement sebelumnya terkait kasus YTR di Bandung yang sempat menyebut bahwasanya kasus tersebut tidak masuk dalam definisi penyiksaan menurut Konvensi menentang PBB. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi pada tanggal 29 Juni 2026, menyusul besarnya perhatian dan kritik publik terhadap pernyataan itu. Dalam klarifikasinya, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus yang dialami YTR merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang sangat ekstrim, sadis, kejam, serta merendahkan martabat manusia. Iya, itu ya, jadi ditolak ya Bu ya, karena tidak sesuai standar PBB. Oke, selanjutnya ada Pak Natalius Pigai, ya, Menteri HAM, yang merespon sindiran dari Hotman Paris ya, yang kemarin kan kita udah tampilkan positif lah untuk YTR, tapi kali ini dia merespon sindiran karena kok nggak datang gitu, kok nggak muncul gitu. Katanya ini ya, dia respon terbarunya itu, kita itu yang pertama di sana gitu katanya guys ya. Beneran yang pertama nggak guys ya? Kalau Mas DU sih nggak pernah kelihatan kayaknya ya, Menteri HAM atau jajarannya ya. Tapi menurut beliau itu klaimnya beliau adalah yang pertama itu ngurusi kasusnya Yuvita itu, katanya kayak gitu ya. Ini kita ke pemberitaan sindirannya dulu ya dari netizen ya. Sekarang kita kalau ada ini ada yang menarik nih ya, soal Komnas Perempuan nih ya. Ini udah pernah dirujak ini sama Pasha. kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu Kanit PPA. Enggak usah Kemen P3A yang di situ. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya, maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal, tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Dari tadi yang kita dengar ini Pak Pimpinan, soal kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga. Loh, gimana ini? Ini jauh dari pemberdayaan. Belum selesai, kasih saya 5 menit. Jadi kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, makanya, kalau di luar negeri pimpinan, izin pimpinan, kalau di luar negeri Pak, janda-janda pun itu produktif. Kita ini masih banyak loh, di Jakarta khususnya Pak. Banyak ini kita punya lansia-lansia tidak diproduktif Pak. Saya kan ajak Bu Wamen waktu itu. Bu Wamen, ayo dong kapan kita turun sama-sama. Kita lihat kacamata Bu Wamen yang mana, kacamata saya yang mana. Tentu saya tidak bisa lihat semua. Mungkin ada yang dilakukan oleh Bu Wamen. Tapi kan kita pengen ini searah gitu loh. Dari tadi ini soal hukum terus. Itu sudah ada tugasnya Pak. Sekarang kita kalau ada kekerasan perempuan, Pak Kapolres sudah ada itu Kanit PPA. Enggak usah Kemen P3A yang di situ. Terima kasih pimpinan. Iya, memang soal perempuan ini terlalu banyak ya. Ada Kementerian PPPA ya. Kalau soal urusan hukum di kepolisian itu juga udah ada Kanit PPA itu ya. Terus habis itu Menteri HAM di bawah-bawahnya itu ada Komnas khusus perempuan ya. Ini banyak banget ya maksudnya. Tapi pada saat kejadian kayak kasus kemarin, yang punya peran tuh malah sedikit ya. Orangnya banyak, lembaganya banyak, perannya sedikit. Justru yang berperan tuh kayak Gubernur Jawa Barat, oke lah memang wilayahnya kayak gitu ya. Malah kayak orang luar kayak Bang Hotman Paris ya kemarin ya, yang kelihatan perhatian ya. Ada KSP turun ya dari Presiden ya, turun melalui Pak Dudung ya, siapa itu ya, Pak KSP kalau nggak salah ya. Lalu juga adalah pihak-pihak lain kayak gitu, Menteri Kesehatan oke turun ya. Tapi justru yang berkaitan dengan perempuan ini minim banget ya, ada turun tapi kontribusinya minim, bahkan nggak berani ngeluarin anggarannya sama sekali, termasuk Menteri HAM itu ya. Lihat KDM ngeluarin berapa tuh, 250 juta, pengobatannya pakai dana Pemprov Jabar tuh 1 miliar lebih, sementara ini ya bisa jadi lebih nantinya ya. Menteri HAM datangnya belakangan, nggak ada anggaran keluar kayak gitu ya. Tapi dia membantah ya, katanya dia yang paling pertama datang gitu ya. Ini ya kita bahas dulu soal Menteri HAM ya.
Hotman Paris menyindir Menteri HAM, Pak Pigai. Dia menyatakan kenapa Pak Pigai cuek, dia belum ada andilnya untuk menangani kasus Yuvita. Jadi menurut Hotman Paris, dia sudah ada galangan donasi senilai 2,5 miliar. 2.500.000.000 itu dana yang sudah terkumpul, sekarang sudah dibatasi oleh Hotman Paris, jangan terlalu banyak. Kalau menurut dia 2,5 miliar ini sudah cukup untuk Yuvita untuk menuju masa depan, terutama untuk pengobatan maupun operasi atau nanti apa, yang penting Yuvitanya sehatkan dulu. Yang pastinya uang sudah 2,5 miliar sudah di tangan Hotman Paris. Untuk yang menyumbang ini banyak, ada dari relasi-relasinya, bahkan ada yang dari kepala batubara merupakan tetangganya, ada juga seorang bapak yang memang dari Bank Mayapada, Pak Thohir, menyumbang 500 juta. Intinya ini semua relasi teman-teman Hotman Paris. Tanpa melihat wajah Hotman Paris, belum tentu juga orang mau menyumbang. Jadi inilah Pak Hotman Paris yang betul-betul memberikan suatu bantuan baik secara moral maupun materi yang dia kumpulkan bersama hingga uang ini sekarang sudah 2,5 miliar. Dan bagian itu juga kemungkinan dari uang Pak Hotman pribadi, ya. Intinya 2,5 miliar itu sudah di tangan Pak Hotman Paris, nanti akan diberikan kepada Yuvita saat dia pulang ke Indonesia. Oke, cukup sekian dulu. Yang pastinya kita bersyukur dikarenakan banyak yang simpati. Meskipun kalau menurut Bapak Hotman Paris, Menteri HAM kita Pak Pigai belum turun tangan, belum ada sama sekali untuk bantuannya maupun simpatinya. Yang kita lihat sekarang banyaklah dari masyarakat biasa, terutama dari warga-warga dan juga dari para teman-teman rekan-rekannya Hotman Paris dan juga dari para tim Polda maupun tim dari Jawa Barat, karena dia ini memang tinggalnya di sekitar Jawa Barat, terutama Yuvita sekarang dalam pengobatan dan secara gratis semuanya ditanggung negara, bahkan ini banyak sumbangan. Belum lagi Hotman Paris. Iya, intinya itu Menteri HAM-nya kemana lah? Ini jawab ya sama Menteri HAM-nya. Tapi nggak tahu kalian percaya apa enggak ya. Ini dengerin aja lah ya. Menteri HAM sendiri terkait dengan kejadian penyekapan yang di Bandung, Jawa Barat, itu dari Kementerian HAM sendiri, apakah sudah ada penyelidikan atau gimana, Pak? Ya, jadi gini ya, biar supaya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan rakyat Indonesia harus ketahui bahwa penyekapan di Jawa Barat itu salah satu yang pertama kali mendorong bahkan datang ke tempat itu adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Hanya kita tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa kita yang lebih dulu datang. Tapi memang kami yang datang. Kakanwil Jawa Barat datang sampai diwawancarai di Kompas TV kan, di awal-awal. Oleh karena itulah ini salah satu kontribusi dari Kementerian HAM yang membuka tabir kejahatan. Ya, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa itu adalah mencederai harkat martabat manusia, ya, mencederai kehormatan, dan itu tidak dapat dibenarkan. Suatu penganiayaan yang menyebabkan harga diri, martabat dan hak harkat dirinya sebagai manusia tercederai. Dan oleh karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Ya, manusia itu ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan itu untuk saling menjaga dan saling melindungi, bukan untuk saling menyiksa. Jadi apa yang terjadi, penganiayaan yang menyebabkan penyiksaan secara fisik maupun juga psikis itu akan membawa trauma
memori derita yang cukup panjang bagi yang bersangkutan, korban, maupun juga bagi keluarga dan bagi semua perempuan yang ada di Republik Indonesia. Berbagai aturan dan undang-undang telah ada, tinggal aturan dan undang-undang itu dijalankan saja. Hanya para, baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta, masyarakat umum tidak taat, sehingga menyebabkan kelompok perempuan dan udah. Ini lanjutannya ini kemarin udah kita tampilkan ya. Tapi kalau soal dia ngomong dia yang pertama datang itu Mas Dewi baru denger ini soalnya. Menurut kalian gimana, beneran nggak ya Kementerian HAM ini yang pertama kali datang, yang salah satu yang pertama kali datang katanya ya? Gimana, tulis aja di kolom komentar ya, percaya apa enggak ya. Lanjut aja ya. Nggak bisa berpikir, nggak bisa lagi ngerasain apa-apa, dan shutdown. Ya kok udah shutdown, udah seperti semua rasa tuh nggak ada gitu. Sehingga kok persis kayak orang koma tapi sadar. Kita bisa bayangkan korban ini bisa seperti diam saja gitu, karena padahal ini nyerinya pasti luar biasa. Nah itu tadi yang kemudian berlanjut, habis yang tadi fight or flight, lalu kemudian merasa aduh nggak menolong, nggak berhasil, jadi learn of hopeless gitu ya. Jadi rasanya semua usaha yang kulakukan kok kayaknya nggak berjalan. Kan kita semua nggak ada yang tahu betapa usaha beliau sebenarnya mungkin untuk menyelamatkan diri itu bagian ada. Itu kita belum tahu ya. Betul, kita belum pernah tahu soal itu. Lalu kemudian lama-lama karena nggak berhasil, lama-lama mulai nge-freeze Mbak. Nggak bisa berpikir, nggak bisa lagi ngerasain apa-apa, dan shutdown. Ya kok udah shutdown, udah seperti semua rasa tuh nggak ada gitu. Sehingga kok persis kayak orang koma tapi sadar gitu ya. Jadi mematikan semua feeling yang ada, berpikir, merasa, termasuk secara fisik itu, sehingga kok rasanya kuat banget gitu menghadapi kondisi yang seperti itu. Itu yang mungkin bisa menjelaskan pertanyaan publik kenapa seperti tidak berdaya selama 3 tahun. Kenapa nggak lari gitu ya Mbak. Oke. Nah ini baru ya, kita dapat penjelasan yang ilmiah ya, karena ini kan pakar juga yang menjelaskan bahwa kenapa, kan banyak yang bertanya-tanya tuh, kenapa kok nggak teriak kayak peci merah itu kan, kenapa kok nggak teriak-teriak aja, kenapa kok nggak ngelawan, kenapa kok nggak minta tolong. Nah ini sudah dijelaskan sama pakar psikologi ya. Jadi Yovita dalam kondisi tertekan dan dia mungkin mikirnya jauh ya, kalau teriak-teriak minta tolong prosesnya masih panjang menuju ke keluarganya itu ya, karena dia kondisi penglihatan udah nggak bisa lihat kan. Jadi misalkan nih minta bantuan orang, tolong ini apa, saya dari aslinya sini, tolong dihubungi keluarga saya, nomornya juga belum tentu hafal kayak gitu kan, nggak bisa lihat dia. Panjang prosesnya mungkin ya bagi dia, karena kan dia tertekan ya. Kalau kita sih orang tenang kan, orang mikir kalau udah tenang gini kan gampang kan, tinggal hubungi misalnya polisi ya kan, ya itu lain guys ya, kita dalam posisi tenang, tapi Yovita dalam posisi tertekan, pikirannya itu kadang-kadang hal-hal yang mudah itu jadi susah kayak gitu kan, sulit mau, oh iya mungkin kepikirannya setelah kejadian, oh iya tahu gitu kan, misalnya lapor Pak Lurahnya atau lapor Pak polisinya. Nah, dia kan takut ya, keburu Taufiknya itu tahu, lalu itu tadi ya kan, Taufik bukan orang yang sembarangan juga dalam hal ini ya, dia udah pro kayak gitu ya untuk memanipulasi ya. Lanjut ya, kondisi terbaru terkini dari Yovita gimana perkembangannya sekarang? Lebih baik. Terus? Lagi sekarang berjalan gitu. Sudah bicara? Sudah. Apa yang diceritakan? Saya mau nggak bantu bicara sih. Sudah bisa makan? Makan, alhamdulillah. Apa kegemaran makannya? Kemarin minta apa? Tempe katanya. Oh, tempe. Sudah boleh? Sudah. Nah sekarang rencana tahapan-tahapan pemulihan kesehatannya apa saja yang dilakukan? Jadi pertama sekarang adalah tahap pemulihan ya, gizi dan sebagainya, dan yang paling penting adalah menghilangkan infeksi yang sudah bertahun-tahun. Yang paling berat adalah infeksi sepsis ya, kalau kita kedokteran ya, infeksi yang menyebar ke seluruh darah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Tapi sudah tercegah ya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai perbaikan, gizinya mulai bagus, sekarang udah bisa ngobrol, dan sekarang kemarin operasi itu dibersihkan semua luka yang ada di sini,
diberikan antibiotik yang terbaik sesuai dengan namanya kita sensitivitas ya. Jadi obat apa yang bisa bagus. Udah Pak, jadi ini salah tahap ini. Jadi dalam 1 bulan ini mudah-mudahan kita udah 2 minggu ya sudah mulai menurun. Mungkin di minggu 3 minggu keempat kita mulai rekonstruksi wajah. Oke, tinggal rekonstruksi wajah. Ya kan. Jadi apa namanya pakai implan. Ini pun mesti Pak. Ini patah Pak. Patah. Harus dibanting-banting pakai apa? Dan itu kan tidak terapi. Jadi tumbuh tulangnya asal. Nah, ini kan fungsinya harus bagus nih. Harus bisa ngunyah, harus bisa ngomong. Kita akan ganti. Waktu itu implannya itu yang patahnya itu kita akan pasang implan namanya. Bukan kita pasang implan supaya fungsinya dulu kembali. Ya, ini dilakukan 1-2 bulan. Bulan ketiga kita akan memperbaiki hidungnya dan sebagainya karena ya maaf udah rusak semua. Jadi kami akan terus hidungnya pun hancur gitu ya. Ini fungsi rekonstruksi itu bukan menjadikan wajah kembali seperti itu, nggak bisa Pak. Tapi fungsi hidung, fungsi mulut, telinga, ngunyah harus kembali baik. Nanti dengan perjalanan waktu malah mungkin nanti misalnya ada kan hilang kulit karena infeksi Pak, oleh mana bisa ngambil dari sini, nanti sana. Terus lutut Pak, harus ganti lututnya di itunya sendinya Pak. Harus diganti. Kami sudah merencanakan kurang lebih karena terakhir ada di kaki. Ini kurang lebih 6 bulan lebih, plus kaki semua tuh hampir setahun Pak. Nanti rekonstruksi seluruh kami bukan supaya kaki pun kami rekonstruksi dan kami udah siapkan. Nah itu kurang lebih dari periklan karena gini, habis operasi nih kan seminggu kejutan, kita nggak bisa lagi langsung naik ke yang lain. Mulut aja dulu sekarang nih supaya bisa mengunyah, bisa itu beres mulut 2-3 bulan pindah ke hidung sama itu 3 bulan lagi, nanti mulai ke kaki. Jadi bertahap supaya kalau badan kita operasinya terlalu banyak nanti nggak kuat juga Pak. Jadi harus bertahap. Inilah jadi perkiraan kami tadi dengan tim medis itu kurang lebih setahun. Kita juga untuk menyampaikan bahwa kan seluruh rangkaian rekonstruksi wajah pengobatan itu memerlukan biaya. Dan saya sudah menyampaikan waktu konferensi pers di Mapolda Jabar, Pemda Jabar, kan beda. Kalau ini Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit tahap pertama. Ini saksi ya. Kami yang saat ini sudah menerima deposit ini sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar sebesar 1 miliar. Jadi nanti nggak usah pusing ya. Ya kita memang tidak boleh juga berkata bahwa penderitaan itu sesuatu yang harus disyukuri, kan nggak boleh. Ya, tetapi mau tidak mau menurut saya jauh lebih baik dibanding penderitaan yang lain. Karena yang lain bisa jadi mengalami penderitaan, tidak ada satupun orang yang mau mendampinginya, membantu menangani, bersama-sama menjaga. Ya, pemerintah nggak hadir. Kita kan sekarang sudah dijaga oleh seluruh warga, dokternya menjaga, polisi menjaga, semua memberikan simpati dan tentunya mudah-mudahan ini semakin meringankan. Minimal kan nggak usah lagi berpikir apapun hari ini kan, nggak usah berpikir pengobatan, nggak usah lagi berpikir besok tentang kehidupan. Sudah ada semuanya. Walaupun ya itu tadi. Kondisinya nggak mungkin kayak dulu gitu, nggak bisa begitu ya konsekuensinya ya. Parah banget ya si Taufik ya, kok bisa ya mengajarnya sampai kayak gitu ya. Jadi udah dijelaskan tadi ya, udah berkali-kali sih Mas Diu sampaikan, rekonstruksi bukanlah operasi kecantikan ya, bukan operasi plastik, tapi mengembalikan fungsi ya. Konstruksi wajahnya itu minimal semirip mungkin dengan semula ya gitu ya, ya minimal ada hidungnya. Kemarin kan bukan kemarin, hari ini masih ya, entah itu dipukul sangat keras mungkin ya sampai hancur guys ya. Nah itu dikembalikan supaya fungsi hidung kan untuk indera penciuman kayak gitu ya, mulutnya direkonstruksi, terus rahang-rahang ini kan remuk semua guys ya. Itu rekonstruksinya pasti sulit ya, cuman diupayakan oleh pihak RSHS ya, sampai lutut-lututnya segala macam ya hancur guys ya. Astagfirullah, parah banget ya. Diperkirakan waktunya 1 tahun baru selesai ya pengobatan Yuvita ini ya. Ya aduh ya,
kita lihat ini ya nggak henti-hentinya ya bilang astagfirullah ya kayak gitu ya, nyebut kalau istilahnya orang Jawa kayak gitu ya, kok bisa ya ada manusia kayak si Taufik Hidayat kayak gitu ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.